Saudara, seorang WNA kembali mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kali ini perempuan asal Belanda terjatuh saat mendaki hingga akhirnya dievakuasi dengan helikopter dalam keadaan selamat. Inilah momen ketika helikopter tim SAR mengevakuasi pendaki asing yang terjatuh. Warga negara Belanda ini dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak dan mengalami cedera pada bagian leher. Lokasi dan kondisi medan yang sulit membuat tim SAR gabungan mengupayakan evakuasi lewat jalur udara. WNA Belanda tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit di Bali untuk perawatan. Dan kondisi sampai dengan saat ini masih sehat dan ada luka-luka di kepala dan sudah langsung ditangani damping oleh dokter Poliklinik Nusa Tenggara tersebut dan langsung dievakuasi menuju rumah sakit BIMC Kuta. Sarah Tamar van Hulten, warga negara Belanda terjatuh di jalur Pelawangan menuju Danau Segara Anak, Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pendaki perempuan itu berhasil dievakuasi dengan selamat pada Kamis sore. Peristiwa ini hanya berselang sehari di lokasi yang sama saat pendaki asal Swiss, Benedict Emenegger, mengalami kecelakaan Rabu siang. Benedict mendaki Rinjani bersama 4 rekannya melalui jalur Sembalun. Saat turun itulah korban terjatuh dan diduga mengalami patah tulang pada kaki. Pendaki asal Swiss itu akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR dalam keadaan selamat menggunakan helikopter pada Rabu sore dan dibawa ke rumah sakit di Bali. Pasca 2 kecelakaan pendaki asing, pemesanan tiket melalui aplikasi Rinjani dan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun hingga Danau Segara Anak ditutup sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kita lihat beberapa kasus terjadi kan banyak terjadi di Pelawangan ke danau. Nah, ini kita coba dalam waktu dekat ini mungkin besok mungkin kami sudah mulai bekerja ya, arti menghindari kecelakaan berikutnya ya. Berarti pada hari ini mulai ditutup ya? Ya sudah tutup sampai berapa hari? Tunggu kita nunggu juga informasi selanjutnya. Untuk proses perbaikan jalur atau? Iya, perbaikan jalur yang mungkin agak ini sedikit lah ekstrim. Tapi kalau orang tidak berhati-hati itu rawan sekali terjadi kecelakaan di situ. Ya. Berarti khusus dari Pelawangan ke danau ini Pak ya? Sebelumnya Juliana Marins tewas terjatuh ke jurang saat mendaki puncak Gunung Rinjani pada 21 Juni. Cuaca yang tak bersahabat dan medan yang berbahaya membuat jenazah Juliana baru bisa dievakuasi pada Rabu 25 Juni. Hasil otopsi terungkap penyebab kematian Juliana karena mengalami pendarahan dan luka setelah terjatuh di kedalaman 600 meter di Gunung Rinjani. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk lebih lengkapnya terkait soal kecelakaan pendaki asing di jalur pendakian Gunung Rinjani, kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati. Selamat pagi Fitri, bisa Anda gambarkan bagaimana sebenarnya kronologi jatuhnya warga Belanda di jalur pendakian Gunung Rinjani? Ya, Bri dan juga saudara, pendaki asing asal Belanda Sarah Tamar van Hulten itu memang dia mengalami kecelakaan di jalur pendakian Pelawangan Sembalun menuju ke Danau Segara Anak. Di jalur ini memang merupakan jalur bebatuan dan diprediksi bahwa Sarah mengalami jatuh di tebing sebelah kanan di jalur pendakian tersebut sehingga dia kemudian mengalami cedera di bagian lehernya. Dan ini memang pada saat itu langsung ketika korban jatuh pada pukul 13.00 langsung direspon cepat oleh tim evakuasi atau relawan yang melaporkan ke BTNGR dan juga SAR gabungan untuk melakukan evakuasi. Dan kami mendapat informasi bahwa keluarga dari korban juga melakukan upaya komunikasi dengan pihak asuransi dan berkomunikasi dengan pihak heli yang ada di Bali untuk melakukan proses evakuasi, mempercepat proses evakuasi terhadap korban dari Belanda ini. Dan memang proses itu dirasa sangat cepat dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Sarah Tamar ini kemudian berhasil dievakuasi menuju Rumah Sakit Bali menggunakan helikopter. Proses ini yang dilakukan juga pada pendaki asal Swiss dan pihak aparat kepolisian, TNI, serta SAR gabungan serta BTNGR melakukan proses evaluasi setelah jatuhnya 2 pendaki asing di jalur yang sama di
jalur Pelawangan menuju ke Danau Segara Anak ini. Ya. Bre. Ya, sudah 2 kali kita dalam 30 hari terakhir ini melihat ada kejadian kecelakaan saat mendaki untuk warga negara asing. Tadi Anda sebutkan ada evaluasi yang dilakukan. Apa kemudian hasilnya? Untuk saat ini memang Kepala BTNGR Yarman mengatakan bahwa untuk sementara akan dilakukan penutupan atau tiket Rinjani segera ditutup dan sudah ditutup sejak kemarin pada tanggal 16 Juli 2025. Hanya saja mereka yang sudah terlanjur memberi tiket diperbolehkan untuk melakukan pendakian menuju ke puncak dan tidak diperbolehkan menuju ke Danau Segara Anak. Biasanya Bre, kalau para pendaki itu menuju Rinjani, mereka setelah melakukan summit atau menuju ke puncak Rinjani, mereka melakukan proses perjalanan dari Pelawangan Sembalun itu menuju ke Danau Segara Anak. Hanya saja karena 2 peristiwa ini yang terjadi secara beruntun, akhirnya pihak TNGR meminta untuk mereka tidak melakukan perjalanan menuju ke Danau Segara Anak karena akan dilakukan perbaikan jalur yang mungkin akan dipasangkan tali, kemudian akan diperbaiki bebatuan yang dianggap menjadi penyebab beberapa pendaki jatuh di lokasi tersebut. Baik, ditutup sementara untuk kemudian dilakukan perbaikan dan juga peningkatan keselamatan di sana. Terima kasih Fitri Rahmawati melaporkan langsung dari